Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, kita lihat di sini, kembali saya katakan bahwa ada dua prinsip utama dalam proses pelaksanaan bisnis. Pertama, pengaturan bisnis, artinya pengaturan yang dilakukan untuk mengembangkan satu aktivitas bisnis, ya. Artinya peraturan-peraturan yang dipersiapkan untuk mendorong perkembangan satu aktivitas bisnis, tapi pada sisi lain harus disiapkan juga peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana jika bisnis tadi gagal, gitu loh, sampai pada satu proses likuidasi, gitu kan? Nah, saya katakan tadi pada sisi tadi, dalam konteks usaha perasuransian kan dia tidak sekedar gagal, tapi juga perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yang tidak melakukan aktivitas good governance, yang memberikan potensi merugikan orang. Ini akan membuat undang-undang tadi mengatur pemberian kewenangan kepada regulator, dalam konteks ini OJK, untuk melakukan tindakan. Ya kan, sampai pada pencabutan izin. Yang konsekuensi pencabutan izin tadi saya katakan tadi adalah bubarnya badan usaha dari usaha perasuransian tadi, gitu. Nah, hal seperti ini akan memberikan konsekuensi bagi seorang kurator untuk melakukan pengumpulan aset sampai pada satu penjualan. Jadi kurator juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang sudah dicabut izinnya tadi, jika dia meyakini bahwa bisnis atau aktivitas bisnis tadi itu atau kontrak tadi itu ternyata merugikan, ya kan? Walaupun hukum selalu memberikan proteksi bagi pihak yang melakukan aktivitas bisnis dengan niat baik, dalam pengertian jika memang itu harus dihentikan dan itu merugikan pihak lain, maka konsekuensinya adalah pembayaran terhadap kerugian orang lain tadi itu bisa dilakukan melalui aset dari perusahaan yang dilikuidasi. Dan kurator juga bisa melakukan tindakan actio pauliana, ya, dalam proses aktivitas likuidasi. Itu diatur dalam ketentuan KUH Perdata 1341 Perdata. Jadi itu diatur dengan baik. Nah, untuk itu memang kewajiban dari seorang likuidator adalah mengenali jenis-jenis krediturnya, ya kan? Kalau kita lihat dalam undang-undang perasuransian memang memberikan hak istimewa bagi pemegang polis, gitu loh. Hak istimewa bagi pemegang polis di sana dikatakan bahwa dalam hal perusahaan itu dilikuidasi, maka pemegang polis akan mendapatkan prioritas pertama untuk pembayaran. Nah, kalau kita lihat pada konteks undang-undang asuransi yang baru ini hampir sama dengan undang-undang asuransi yang lama. Undang-undang asuransi nomor 2 tahun 1992 di pasal 20 kalau saya nggak salah dikatakan juga di sana dalam hal perusahaan itu dilikuidasi karena kepailitan atau pembubaran, maka pemegang polis mendapatkan prioritas penyelesaian atau pembayaran dari aset perusahaan asuransi yang dibereskan tadi. Pemegang saham kan hanya akan mendapatkan pengembalian kalau ada sisa, gitu. Karena kan itu kan kewajiban dari perseroan. Jadi kewajiban itu harta dia itu harus pertama sekali digunakan untuk membayar kewajibannya. Kalau kewajibannya sudah selesai, hartanya masih ada sisa, barulah sisanya tadi dikembalikan kepada pemegang saham, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, seperti saya katakan tadi, pemberian prioritas kan kepada pemegang polis. Tapi hal ini memang menjadi berbeda kalau kita lihat adanya beberapa pihak yang mempunyai hak istimewa, ya kan? Kalau seperti dalam buruh atau tenaga kerja itu kan mereka mempunyai hak istimewa. Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Perburuan, dalam hal perusahaan itu dipailkan atau bubar, itu tenaga kerja mendapatkan pembayaran yang lebih dahulu dari yang lain. Sehingga terjadi pertanyaan dalam hal hak preferensi yang dilahirkan oleh hak istimewa buruh dengan pemegang polis. Mana yang duluan? Sebenarnya buruh atau pemegang polis, gitu kan? Nah, karena sama-sama dinyatakan istimewa. Tapi kalau kita lihat ya dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, memang di sana dikatakan antara lain bahwa gaji buruh itu akan didahulukan dari manapun, ya, bahkan dia lebih dahulu dari pajak, gitu loh. Jadi gajinya harus dibayar. Akan tetapi di luar gaji, misalnya seperti pesangon, dia akan lebih dahulu dari yang lain kecuali dari hak separatis. Jadi tetap di bawah hak separatis. Itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang terbaru yang membuat memang dalam proses likuidasi perusahaan perasuransian ini, kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, itu akan membuat likuidator akan mendahulukan hak-hak dari tenaga kerja. Gitu loh. Jadi gajinya harus dibayar. Akan tetapi di luar gaji, misalnya seperti pesangon, dia akan lebih dahulu dari yang lain kecuali dari hak separatis. Itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang terbaru yang membuat memang dalam proses likuidasi perusahaan perasuransian ini, kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, itu akan mendahulukan hak-hak dari tenaga kerja.
paling tidak dalam proses pembayaran gajinya yang jatuh tempo. Gitu loh. Jadi itu memberikan satu katakan warna baru yang membuat memang ketentuan yang mengatur tentang pemberian hak istimewa bagi pemegang polis itu menjadi dikalahkan oleh satu ketentuan hukum yang memberikan kewenangan untuk dibayarkan lebih dahulu kepada buruh, apalagi kalau kita lihat bahwa itu adalah merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.